Master Sastra dari Prodi Sastra Indonesia. Terus pengalaman karena ibu boleh perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Nama saya Studi Universitas 11 Muara Jambi, mengajarkan bidang studi bahasa dan sastra Indonesia. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang pendidikan multikultural? Salah satunya pendidikan multikultural adalah memberikan suatu pendidikan yang ada perbedaan baik itu budaya maupun bahasa. Apakah menurut Bapak Ibu pendidikan multikultural itu penting di sekolah? Sangat penting karena di sekolah ini tidak hanya kita ada satu suku dan tidak hanya ada satu agama. Di sini ada dua keyakinan, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Terus apakah di sekolah tempat Ibu mengajar ada mata pelajaran mengenai pendidikan multikultural dan bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum harian? Kalau untuk khusus kalau dikatakan itu kan sebenarnya pembelajaran ini ada di sosiologi, tapi kan ini tetap ada diajarkan masalah tentang budaya. Karena di sini juga kalau mengenai tentang budaya kan ada termasuk di dalam siswanya kita mempunyai budaya yang berbagai macam. Mungkin ada budaya cara kita berpakaian, cara kita berbahasa. Apakah ada strategi dan metode dari sekolah atau dari Ibu sendiri untuk mempromosikan keberagaman budaya Kalau itu sendiri ya, karena kadang-kala budaya ini boleh dikatakan hanya kita bisa untuk memperdalam dari siswa itu sendiri, bahwa kita budaya misalnya di segi kuliner, segi kuliner. Mungkin kalau misalnya di sini kan banyak siswa orang kita bersuku Batak. Nah, apa yang sering mereka untuk kulinernya dia selalu mempromosikan sebuah makanan yaitu daun ubi jepung, masakan arsik. Itu salah satu budaya makanan mereka. Terus tantangan apa yang sering Bapak Ibu hadapi dalam pendidikan multikultural misalnya dari siswa? Kalau dari siswa bahwa di sini kan berbeda-beda suku. Jadi kita tidak membedakan, berbeda tapi tidak membedakan. Jadi siswa yang satu kita ajarkan mungkin budaya ini makannya seperti ini. Contohnya kalau yang budaya kita sebagai orang ini mungkin budayanya kalau misalnya makanan itu namanya tempoyak. Nah, kalau ini orang tua atau sistem sekolah, orang tuanya yang Sistem sekolah. Kalau di sistem sekolah itu membuat batik, membuat pot bunga, membuat kertas koran diolah menjadi tempat tisu. Apakah ada hambatan dari kebijakan sekolah di kurikulum nasional? Tidak ada hambatan. Tapi hambatannya kan kadang-kala mungkin seringkali ada kita menggunakan pendanaan. Tapi di sini kalau kita menggunakan pendanaan itu, kalau mungkin di atas tingkatan yang lebih tinggi tidak semuanya siswa mampu. Siswa memangnya antar duitnya kalau salah satu manfaatnya ya, salah satu manfaatnya ya sudah pastinya kalau siswa itu bahwa dia lebih tahu misalnya antara budaya yang suku Batak dengan suku Jambi itu sudah pasti berbeda, dari bahasa, adat istiadat, komunikasi itu berbeda. Bagaimana pendidikan multikultural bagi siswa mengembangkan empati dan toleransi budaya? Empati ya, empati
begini, kalau diberikan misalnya suatu kebudayaan, mereka itu saling berterima, tidak membedakan antara satu dan yang lain. Baik, menghargai. Kalau diberikan suatu tugas, maka mereka tuh bekerja sama, bermusyawarah, bergotong royong. Karena waktu itu terus mengembangkan pengetahuan yang berkembang dan pendidikan seperti manfaat sumber daya. Kalau ini pelatih sumber daya, kalau pelatihan ya anak-anak itu diberikan suatu tugas untuk mengembangkan keterampilan mereka itu. Kalau di bidang keterampilan mungkin itu tadi membuat Batik, membuat dari bahan-bahan bekas, salah satu kerajinan dari ban bekas dijadikan kursi, botol bekas dijadikan kursi, sudah itu kulit jagung dijadikan dibuat seperti kembang. Saran Ibu, karena di sini memang guru sosiologi belum ada, jadi sarannya memang kalau dapat ada memang spesial ditempatkan di sini, dan memang itu dari basicnya atau bidang jurusan sosiologi yang lebih ke mendalam dan lebih tahu bagaimana sekarang pemerintah dan mendukung pendidikan bakar dan saya. Dari sekolah apa saran misalnya kayak ada kalau sekolah Sumpah Pemuda pakai baju gini, kalau dari sekolah setidaknya walaupun hanya setahun sekali waktu peringatan Hari Sumpah Pemuda, bisa kalau dapat ya antara guru itu memakai baju budaya daerah masing-masing atau provinsi masing-masing, dan siswanya juga sangat diharapkan untuk memakai budaya dan memakai baju daerah masing-masing untuk memperkenalkan salah satu provinsi ini memakai bajunya, mungkin kalau Jambi selalu cenderung warna merah, kalau misalnya di Sulawesi Selatan itu memang memakai baju budayanya artinya baju bodo, kalau misalnya di Lampung itu memakainya di Lampung. ada kecak gitu ya. Itu ya. Jadi yang jelas Ibu tahu kalau di ini bajunya itu pakai sunten nggak itu kalau budaya kita Jambi memakai tengkulu, memakai baju Melayu. Nah kalau di Sulawesi Selatan itu baju daerahnya memakai namanya baju daerah baju bodo. Baju bodo tuh Baju adat Bugis. Yang di sini tapi ada sini pakai itu tadi udah lihat itu karena di situ. Tuh. Saran mana? Kalau itu punya saran seperti ini. Kalau dapat ya memang ada khusus gitu. Karena guru khusus karena budaya bahasa adat ini sangat erat hubungannya untuk kedepannya biar generasi penerus tahu, tidak peka lagi dengan tidak ada alasan itu baju daerah mana ya, tapi dia harus setidaknya dia tahu baju adat Jambi yang bagaimana, baju adat Padang yang bagaimana. Masa kita sebagai orang Indonesia sendiri tidak tahu dengan bahasa sendiri, tidak tahu dengan baju adat sendiri. Nah itu yang menjadi permasalahan sebenarnya sebagai orang Indonesia, tapi dia tidak memahami dan tidak hafal dan bahkan sudah hampir ditinggalkan sebagai bahasa daerahnya sendiri. Itu cuma ya sekarang kan itu yang kesian tuh. Masa kita bahasa kita karena kita tinggalin orang Jerman lain dipilihnya ke sana kan itu. jadi nggak tahu bahasa sendiri. Iya, sehingga kan
nanti generasi penerus ini dia tidak mengerti dengan bahasa sendiri, tidak mengerti baju adat sendiri, dia tidak memahami kuliner sendiri, karena sekarang sangat berpengaruh terutama masalah kuliner. Kuliner itu semuanya anak-anak sekarang dia tahunya yang dipesan minumannya apa dah? Namanya ada pokoknya beda dengan minuman kita. Minuman ini Americano. iya yaitu seperti itu, kopi itu. Dan sekarang kan hobinya nongkrongnya di kafe, makan Iya. steak, makan ini. Dia sehingga rata-rata anak kita ini tidak lagi tahu itu apa itu tempoyak, apa itu makan daun ubi tumbuk. Nah, seperti itu. Nah, itu nak.